kepada Salman Al-Farisi. Dipersilakan untuk memaparkan proposal skripsinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Silka dan juga Pak Agus selaku dosen penguji 1 dan 2, dan yang terhormat kepada Pak Arif Afandi selaku dosen pembimbing. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul tentang hubungan aktivisme mahasiswa dalam organisasi mahasiswa berbasis Islam terhadap keputusan memilih pada Pilpres 2024, studi eksternasi pada mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya. Baik, yang pertama adalah pentingnya pemilu dalam demokrasi, yang mana kita ketahui bersama bahwa pemilu ini sendiri merupakan bagian esensial dari sistem demokrasi itu sendiri, yang mana kita sebagai rakyat pastinya bisa menggunakan hak pilihnya atau hak politiknya untuk bisa memilih calon kandidat atau calon pasangan yang akan memimpin di suatu negara ataupun di suatu daerah. Nah, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara demokrasi yang mana secara rutin telah melaksanakan pemilihan umum seperti Pilpres ataupun setiap organisasi ini memiliki jumlah anggota yang memang cukup besar, yakni seperti HMI ada 523, PMI ada 1000, IKM ada 208, dan kami memang yang paling sedikit hanya ada 5 anggota saja. Nah, fenomena ini juga menarik sekali untuk diteliti karena ada anggapan bahwa organisasi mahasiswa basis Islam ini dikontrol oleh partai politik. Bentuk kontrol partai politik ini sendiri itu berupa pemberian dana yang diberikan oleh partai politik ini kepada organisasi mahasiswa basis Islam ini. Ketika partai politik ini memberikan dana, mereka juga akan menyisipkan pandangan-pandangan politik ataupun ideologi kepada anggota-anggota yang ada pada organisasi mahasiswa berbasis Islam ini. Nah, yang pastinya tujuannya adalah untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh partai politik ini. Contohnya saja ketika Pilpres, yang mana pastinya partai politik ini akan menggaungkan atau mempengaruhi para anggota ini untuk lebih memilih calon kandidat presiden yang sebelumnya telah mereka usung, seperti itu. Nah, dari sini urgensi penelitian ini juga semakin. Nah, itu kan skala pengukurannya menggunakan skala Likert 1 sampai 4. Kenapa tidak 1 sampai 5? Kenapa sih? Nah, untuk saya menggunakan skala Likert 1 sampai 4 ini karena di sini saya menghindari pilihan tengah ataupun netral yang ada pada kuesioner nantinya. Yang pastinya di pilihan netral ini akan sering dipilih oleh responden karena mereka merasa ragu ataupun tidak ingin memilih secara tegas. Nah, penggunaan saya hanya 1 sampai 4 ini agar data yang saya analisis nantinya itu lebih jelas dan lebih akurat, dan juga akan bisa mengurangi ambigu ataupun bias dalam analisis nantinya. Maka dari itu, untuk skala Likertnya saya menggunakan 1 sampai 4, yang mana dimulai dari sangat tidak setuju, lalu juga tidak setuju, setuju, dan yang terakhir sangat setuju, seperti itu. Apakah sudah terjawab? Baik, selanjutnya mungkin ada lagi teman-teman. Iya, silakan. Tadi kan kalau tidak salah kamu pakai posisi sampling ya. Itu apa alasan kamu pakai metode sampling itu? Kenapa nggak pakai metode sampling lainnya kayak snowball atau mungkin random sampling? Baik, untuk tujuan saya menggunakan random sampling ini karena di sini saya ingin memiliki kriteria khusus dari responden itu sendiri. Yang pertama, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa terdapat 3 kriteria. Yang pertama adalah mahasiswa aktif UNESA, lalu juga mahasiswa yang tergabung ke dalam organisasi mahasiswa berbasis Islam, dan juga mahasiswa yang memiliki hak pilihnya. Nah, dari sini juga saya menggunakan populasi sampling 120 ini. Populasi ini itu tidak dianggap tidak dapat diakses secara acak, sehingga mungkin menggunakan populasi sampling ini lebih sesuai. Dan juga saya menggunakan ini untuk datanya itu lebih akurat dan relevan dengan tujuan penelitian saya, seperti itu. Bagaimana? Apakah masih perlu ditambahkan lagi? Ya, juga. Mungkin satu lagi ya teman-teman. Oke, silakan. Pada teknik analisis data, tadi kan masalah menjelaskan bahwa di judulnya ini kan terkait hubungan. Nah, kenapa untuk ujinya menggunakan T-square? Karena
tidak memakai misal korelasi gitu untuk melihat ada hubungan dari variabel independen dan variabel konstans. Baik, saya menggunakan uji chi-square ini adalah karena di sini variabel x-nya ini saya akan mengkategorikalnya menjadi 3 kategori, yang mana rendah, juga sedang, dan tinggi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ketika saya menggunakan variabel kategorikal ini membuat saya menggunakan uji chi-square ini. Dan juga di sini saya menggunakan uji chi-square karena judul saya adalah hubungan, yang mana uji chi-square ini adalah digunakan untuk menarik atau menguji apakah ada hubungan antara variabel x-nya itu dengan variabel y-nya, seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah tidak ada lagi ditanyakan teman-teman? Terima kasih. Selamat pagi Pak Arif, Pak Agus, teman-teman semua. Menurut saya penelitian Anda cukup baik ya. Anda juga bisa menjelaskan dengan sangat baik menurut saya. Kita apresiasi Anda sudah membuat proposal dan berusaha memahami, sehingga nanti akan memudahkan Anda ketika turun lapangan. Cuman mungkin itu ya, studi eksplanatif, jangan eksplanasi, studi eksplanatif pada mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya. Kemudian Anda jadinya pakai teori apa ini? Saya menggunakan untuk pendekatannya sendiri pakai pendekatan dari sosiologis Bu, dan untuk teorinya pakai 3 ini. Karena teori 3 ini akan menjelaskan dari variabel-variabel saya, seperti itu. Nah, itu Anda nggak tuliskan, Anda cuman hanya menuliskan ini ya, maksudnya definisi dari teori itu seperti apa, argumentasinya bagaimana? Bapak Agus untuk memberikan saran dan juga masukan kepada Salman. Monggo Pak. Baik, terima kasih kesempatan kepada saya untuk memberikan masukan, tetapi sebelumnya saya sebagaimana yang sebelumnya, saya mengapresiasi selamat kepada Salman yang telah melaksanakan seminar proposal dengan keberanian kuantitatif yang berbeda dengan teman-teman. Sekali lagi selamat. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa catatan. Pertama, sebelum yang serius, selalu saya katakan pada pertama adalah tentang penulisan. Semua paragraf harus dimulai dengan subjek, seperti kalau di halaman pertama itu. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa seakan-akan masih belum selesai dengan paragraf sebelumnya. Ya, kalau memang belum selesai dengan paragraf sebelumnya, ya dijadikan satu. Tapi kalau sudah selesai, ya harus dimulai dengan subjek. Ya. Kemudian juga di halaman-halaman selanjutnya, tentunya misalkan di halaman 5 dan selanjutnya. Saya ingin klarifikasi, mahasiswa Unesa itu masa hanya 30.000? Ini kok di halaman 5 tercatat 30.000, padahal mahasiswa angkatan 2023 saja itu sudah 26.000 sendiri, 23.000 sendiri. Angkatan 2024 itu 16.000 atau 18.000 sendiri. Belum yang adik tingkat dan kakak tingkat. Ini kan bahaya nanti. Kok sedikit sekali mahasiswa Unesa ini. Coba nanti dicek ya. Iya. Oke. Dan juga saya ingin klarifikasi, masa anggota kami hanya 5? Iya Pak, saya sudah tanya ke anggotanya, memang dia itu Pak, di kami ini memang lebih senyap atau kurang kurang terdengar gitu Pak. Jadinya memang anggotanya memang untuk saat ini memang ada 5. Yang paling lebih aktif itu yang ada di Winsa Pak, kata kami itu dulu pernah menjadi penguasa Unesa. Iya dulu. Iya. Iya, sekarang emang itu mengapa kok kemudian menjadi hilang itu? Nah, saya kurang tahu, soalnya memang kata responden saya yang saya tanyakan itu memang sekarang tidak ada yang itu Pak, yang mengolah gitu loh organisasinya. Oh, tidak ada yang mengolah. Iya. Olah-olah semuanya organisasinya ya. Oke. Selanjutnya terkait dengan baru pertanyaan yang sebenarnya. Sebenarnya yang akan kamu teliti itu apa?
hubungan dari aktivisme mahasiswa yang tergabung ke dalam organisasi Islam ini terhadap keputusan memilihnya mereka. Apakah dengan mereka tergabung ke dalam organisasi mahasiswa berbasis Islam ini, mereka akan cenderung lebih memilih atau dengan dia tergabung ini malah tidak memilih, Pak? Soalnya kan di sini kan pastinya di organisasi ini tuh ada kajian-kajian diskusi, terus kajian politiknya. Jadi saya ingin melihat itu, dan juga di sini juga terdapat fenomena ketika parpol ini dikontrol, organisasi mahasiswa ini dikontrol oleh partai politik. Apakah dari kontrol ini membuat mahasiswa atau anggotanya ini memilih seperti apa yang kata dari parpol ini, atau malah cuma ya udahlah seperti itu? Kalau di sini seperti kami itu dikontrol oleh siapa? Saya kurang tahu kalau Loh, itu. gimana sih kamu katanya dikontrol oleh partai politik? Kan harus bisa menjelaskan. IMM itu dikontrol oleh siapa? Kalau sebenarnya saya belum tanya lebih lanjut. Memang untuk fenomena yang saya tuliskan untuk anggapan bahwa dikontrol oleh partai politik ini dari artikel sih, Pak. Dari artikel? Iya. Masa kamu langsung percaya terhadap artikel itu? Kan kamu kan penelitiannya di UNESA. Iya. Kan pastinya antara organisasi Islam di UNESA sendiri dan juga di yang lain pasti ada kesinambungan, Pak, karena kan ada satu komisariat. Jadi pastinya ada kesinambungan antara di UNESA dan juga di HMI dikontrol oleh siapa? Partai apa? HMI, Pak. Kurang tahu juga sih, Pak. PMI dikontrol oleh siapa? Ini kamu kan berani memutuskan ini dikontrol oleh partai-partai politik. Tak pikir, wah ini luar biasa ini penelitiannya ini. Tak pikir selanjutnya saya mendengarkan penjelasanmu tadi, itu seakan-akan para pengontrol-pengontrol itu memerintahkan untuk misalkan memilih Prabowo, memilih Anies, atau memilih Ganjar. Nah, memang di artikel itu nggak langsung disebutkan untuk harus memilih ini, tapi mereka itu kayak memasukkan pandangan-pandangan politik, ideologi politik yang ada di partai politik ini untuk disebarluaskan di organisasi ini. Jadi intinya kamu akan tidak meneliti itu ya? Enggak. Tidak meneliti itu ya? Hubungan. Saya tadi itu agak itu gara-gara, oh ini bagus nih diteliti ini. Tapi bukan itu yang kamu teliti. Apa yang kamu teliti? Ya, yang saya sebutkan tadi, Pak, di hubungan, saya ingin meneliti di hubungan aktivisme yang terjadi di dalamnya di organisasi Islam itu kan pastinya ada kayak diskusi politik sih, Pak, terus kajian politik. Nah, di situ pastinya akan mempengaruhi pandangan politik dari anggotanya itu sendiri. Nah, dari situ apakah berhubungan dengan keputusan memilih mereka antara memilih atau tidak, atau tapi kalau peneliti Mas Salman tidak bisa memutuskan ini dikontrol oleh siapa, ini dikontrol oleh siapa, ya tidak ada hubungannya. mungkin Kecuali misalkan setiap bulan PMII itu didatangi oleh partai A, sehingga kemudian misalkan HMI didatangi oleh partai B, IMM didatangi oleh partai C. Nah itu kan bagus. Tapi kan enggak. mungkin nanti akan saya tanya ke masing-masing organisasi ini. Endingnya yang ingin kamu teliti tentang apanya kalau begitu? Ya, tentang hubungan. Oke, terima kasih Bu Silka, Pak Agus, Salman. Jadi ini yang kuantitatif itu kan Nia, Salman, sama Rizky. Kayaknya nanti perlu agak intens lagi ya, khusus yang kuantitatif. Karena kayak Salman ini ada beberapa hal yang memang kemarin kan ya sebenarnya. Jadi coba Anda lihat lagi. Saya ingin lihat teorinya Afan Ghaffar itu tadi. Setahu saya, dan setelah sekian puluh tahun mempelajari voting behavior, Afan Ghaffar itu tidak punya teori perilaku memilih. Jadi dikoreksi ya. Mungkin kamu mengutip di bukunya Pak Afan Ghaffar. Padahal sebenarnya teori besarnya itu justru next yang jadi turunan
Nah justru Aku tadi mau memberi masukan ini Nah, lupa ya. teori bangunnya itu Lazarsfeld, Iya. Harrelson dan Gaude itu. Kalau kamu menggunakan perspektif sosiologi, pendekatan sosiologi dalam voting behavior, nah itu justru teori utamanya yang menjelaskan semua yang tadi kamu sampaikan bahwa orang berpartisipasi politik, memilih tidak memilih itu karena faktor sosiologis atau lingkungan sosial. Nah kemudian Almond Verba dan Martin Lipset itu sebenarnya kalau dalam konteks teorimu itu harusnya teori pendukung malah. Tapi tergantung tujuannya. Jadi memang ini untuk semuanya juga termasuk, terutama yang kuantitatif ya. Jadi memang beratnya itu di perumusan proposal ini sebenarnya. Cuman nanti kalau nggak segera ujian kan kamu dimarahi Pak Agus lah. Ujian dulu aja. Turun lapangannya mungkin nanti bisa agak kita tunda, tapi ini harus fix dulu. Jadi harus betul-betul dipahami bahwa proses penelitian kuantitatif itu selalu sifatnya adalah mengkonfirmasi atau menguji teori. Keputusan Salman dilanjut apa enggak gitu Pak Bu? Ya, tadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Arief, silakan Anda benahi dalam teorinya. Sudah kan simple sih, ini lebih Ya. simple dibandingkan sama siapa kemarin? Ya, ini. Nia. Atau kalau kamu mau yang penting pengaruh saja ya tidak apa-apa sebenarnya. Iya, cuman Ya, ini apakah ada pengaruh? Tapi memang kadang-kala itu terlalu sederhana ya, juga lah. sederhana. Tapi kalau kamu menghubungkan 3 variabel, akhirnya artinya harusnya kan kalau aktif di organisasi ekstra kampus dan muslim dia punya pengetahuan politik yang tinggi. Nah, apakah pengetahuan ini memperkuat aktivisme keputusan memilihnya atau tidak? Nah, itu kan masih oke, 3. Tapi kalau hanya sekedar mencari apakah ada hubungan, ya boleh sih, tapi memang sederhana sekali. Ya, tapi walaupun sederhana, kamu harus pahami betul breakdown teorinya. Karena kalau sudah uji statistik itu gampang. Yang penting ini loh, ini yang nggak boleh salah karena ini ribetnya di bab 1 sampai bab 3 lah. Bab 3 terutama bab 3 itu. Ya, silakan diulangi dulu. Termasuk ini ya pedoman penulisan skripsi. Coba dipelajari lagi teman-teman. Maksudnya penulisan hipotesis itu kok setahu saya di bab 1 ya? Atau nggak tahu sih, coba nanti lihatlah. Memang kayaknya kita ini belum ada Iya, standar itu, pedoman. pedoman yang untuk kuantitatif. Cuman saya pernah dulu uji bimbingannya Pak Arief Jaja. Itu sudah oke. Mengerjakan skripsinya dengan Lanjutkan. Baca teori-teorinya itu dulu ya, baru nanti diskusi saya menurunkan menjadi variabel. Sekian, selamat pagi, saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita acaranya tanda tangannya sekarang.